Cinta rakyat pada Jokowi kalahkan arogansi media. Ditulis oleh Alifur Rahman, sumber Seward. Dulu di era Soeharto, media kita dibungkam, otoriter, tak boleh sembarangan memberitakan, tak boleh ada kritikan sekalipun itu benar, tak boleh ada berita negatif tentang pemerintah sekalipun itu terjadi dan fakta. Semua media di bawah kendali Soeharto, suka-suka dia, kegiatan mancing keluarga presiden jauh lebih penting dari semua berita apapun di dunia saat itu. Dan kegiatan tidak berfaedah tersebut bisa menghentikan breaking news apapun. Semua media menurut, tunduk. Yang tidak nurut atau lalai meloloskan kritik pada pemerintah langsung dibredel, ditutup atau kantornya diteror dan dihancurkan. Tidak hanya media, orang biasa pun tak boleh berkomentar negatif. Kalau memaksa, besoknya hilang ditelan bumi, bisa juga ditembak mati atau diculik dan disiksa. Namun sekarang di era Jokowi semua berbalik. Presiden bebas dicaci maki. Presiden juga tidak pernah mempersoalkan atau melaporkan pihak-pihak yang mencaci dan memfitnahnya. Bahwa ada beberapa orang pembenci Jokowi masuk penjara, umumnya mereka punya kasus lain, seperti halnya Habib Bahar yang punya kasus menganiaya santri, John Ruh yang divonis karena kasus SARA, Dhani ditangkap karena bermasalah dengan banser ujaran kebencian. Sekalipun semua mereka kerap menghina Presiden Jokowi, tapi masuk penjaranya karena kasus lain. Sama seperti Rizik yang sepanjang tahun menyebarkan provokasi dan ujaran kebencian, tapi kabur ke Arab hanya gara-gara selangkangannya Firza. Selain itu, memasuki periode kedua Jokowi, media jadi lebih ugal-ugalan menyerang pemerintah, dari mulai clickbait, framing, bahkan hoax. Media mainstream kita yang katanya netral itu kini terjebak politik praktis menyerang pemerintah. Namun Jokowi tetap tenang atas semua pemberitaan clickbait, framing, dan hoax yang dilakukan oleh media-media kredibel yang selama ini kerap jadi hakim di media sosial, merasa benar sendiri dan netizen selalu salah. Sampai saat ini, tidak sekecap pun Presiden Jokowi menegur, mengeluhkan, atau sekedar menyindir media-media di Indonesia. Padahal yang dilakukan oleh para wartawan sudah melampaui batas, terang-terangan menyebar hoax hanya agar bisa menyerang Jokowi. Tapi meski Presiden diam saja, masyarakat tak mau tinggal diam. Contoh Detikcom yang ratingnya semula 4, sekian, hari ini sudah turun menjadi 2, kolom komentar pun penuh dengan hujatan dan kekecewaan terhadap Detikcom. Sebelumnya pernah juga Tempo dibuat nyungsep ratingnya gara-gara memuat konten provokasi terhadap Presiden, tidak etis, berlebihan. Bukan hanya media, Bukalapak juga sempat dibuat nyungsep gara-gara Zaki sang founder menyerang Jokowi dengan data salah. Dan gara-gara ini, Zaki sampai menghadap Presiden dan meminta tolong agar serangan pada Bukalapak bisa dihentikan. Karena bukan ratingnya saja yang nyungsep, tapi transaksinya juga anjlok, terjun bebas. Saat itu Presiden Jokowi dengan kerendahan hatinya karena tak ingin Bukalapak tumbang, Presiden meminta agar masyarakat berhenti membuli, berhenti menyerang Bukalapak, karena bagaimanapun Bukalapak adalah perusahaan dalam negeri yang harus didukung. Tapi nasi sudah jadi bubur, meski Zaki sudah meminta maaf, tetap saja rating dan bisnis Bukalapak terus anjlok. Makian dan kekecewaan masyarakat tidak terbendung. Saya ingat betul waktu itu sempat ditanya bagaimana cara menghentikan serangan terhadap Bukalapak. Mengingat penulis-penulis Seward juga ikut mengkampanyekan uninstall dan beri rating kecil, saya jawab tidak bisa, itu adalah harga kekecewaan yang harus dibayar kontan. Dari kejadian-kejadian ini, saya merenung betapa masyarakat kita sangat mencintai Presiden Indonesia yang sekarang. Masyarakat mudah sekali tersinggung jika Jokowi dijadikan target framing atau hoax. Kekecewaan tersebut bisa terjadi begitu saja, tanpa komando dan bahkan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Bahkan meski Jokowi sendiri sudah memaafkan secara terbuka. Rakyat Indonesia seolah tahu kapan harus bertindak dan selalu siap bertindak. Semakin sabar seorang Jokowi, semakin hening dan tak merespon atas serangan media padanya, maka kita semakin solid masyarakat bergerak tanpa ragu bertindak. Jokowi bukan ketum partai, bukan anak tokoh atau elit, bukan dari kalangan militer. Tapi hari ini kita semua menjadi saksi betapa Jokowi sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh rakyat Indonesia. Siapapun yang berani menyenggolnya akan mendapat respon yang setimpal. Begitulah kira-kira.